Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Bersyukur pagi ini Bapak Ibu Saudara, di hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama merayakan dan mensyukuri hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Dari kandang domba terdengar tangisan bayi mungil. Tanyaku, tangisan apakah itu? Mungkin aku tak mengerti, sebab aku masih kecil. Kata ayah dan ibuku, itu tangisan bayi Yesus yang lahir. Ternyata itu kisah kelahiran Yesus. Dari rumah sakit terdengar tangisan banyak orang. Tanyaku, tangisan apakah itu? Aku pun tak mengerti, sebab aku masih kecil. Kata kakakku, itu tangisan orang yang kehilangan keluarga. Ternyata itu peristiwa orang meninggal karena corona. Aku terdiam dan merenung tentang dua tangis yang berbeda. Natal tahun ini sangat berbeda. Berbeda karena tak seramai dulu. Tapi aku yakin Tuhan itu Immanuel. Dia selalu ada beserta dengan kita dalam keadaan apapun. Mari kita berdiri. Oh, datanglah Immanuel. Israel menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam bagi kamu sekalian, kasih karunia Sang Immanuel menyertai. Dan menyertaimu juga. Amin. Silakan duduk kembali.
Gloria in excelsis Deo. Katakan Gloria in excelsis Deo. Semua kita katakan, ikutilah hai gembala. Ikutilah hai gembala, nyanyian sorga yang merdu, mainkan suling dan rebana, dan bersyukur di hatimu. Kita akan bersama-sama mendengarkan nubuatan dan penggenapan akan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Penggenapan sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, Tuhan menyertai kita. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki,
dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai Dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Hai kota mungil Betlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bekal, harapanmu dan doamu kini terkabullah. Sama-sama kita angkat lagu ini, sebab bagimu lahir Mesias. Sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu, Malaikatlah menjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar di pakai kabarkan, sejahtera di dunia, segala pujian. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan sorga. Wartakan pada dunia kabar
Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan menyalakan lilin Natal. Mari semua berdiri. Kaum bapak, kaum ibu, anak-anak sekolah minggu dan PPGT akan memberikan kita terang itu untuk menyalakan lilin Natal. Malam kudus, sunyi, senyap. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi, senyap. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegam, bala surga menyanyikannya, kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Malam kudus, sunyi, senyap. Malam kudus, Silakan Bapak Ibu yang pembawa lilin. sunyi senyap, kurnia dan berkah tercermin bagi kami terus di wajahmu ya anak kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Dialah Sang Immanuel yang senantiasa beserta dengan kita.
kita pun telah diperkenankan menikmati terangnya. Namun seringkali kita masih senang dengan kegelapan. Seringkali kita abai dengan terang yang telah Dia berikan kepada kita. Mari kita mengaku di hadapan-Nya. Ya Allah, sepanjang tahun ini kami begitu menderita dengan situasi akibat pandemi COVID-19. Tak jarang kami melanggar kehendak-Mu, dan tak jarang pula kami mengabaikan protokoler kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alat-Mu. Ampuni kami, ya Tuhan. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dalam Lukas 2 ayat 11. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi terang sudah terbit bagi orang yang benar, dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Kita bersama-sama akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Ada 2 perikop pembacaan saya siapkan. Yang pertama dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Dan Matius 1 ayat 23. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan di dalam doa. Segala hormat, kemuliaan dan sembah patut kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kami, Tuhan pencipta, pemilik, penguasa dan pengendali hidup kami. Tuhan pencipta, pemilik dan pengendali dunia ini. Luar biasa kasih-Mu Tuhan, bahwa hanya oleh perkenan kasih dan anugerah-Mu lah, sehingga hari ini
seluruh umat-Mu di muka bumi memperingati, mensyukuri dan merayakan hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Sekalipun peristiwa yang agung ini sungguh dalam saat-saat kami dilanda pandemi COVID-19, kami merayakannya secara sederhana. Kami bersekutu dalam keterbatasan. Ada kami yang ada di gedung gereja ini. Seberapa kami yang ada, juga begitu banyak anak-anak-Mu yang menikmati persekutuan yang penuh dengan sukacita ini, berada masing-masing di rumah. Bahkan di mana-mana pun anak-anak-Mu berada, kami percaya Tuhan ada hadir bersama-sama dengan kami. Engkau adalah Immanuel dan terus memancarkan kemuliaan cahaya kasih-Mu dalam pikiran, dalam hati, dalam hidup kami. Tuhan, kami mau mendasari peristiwa ini. Kami mau mendasari sukacita dan persekutuan kami di dalam firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami semua, secara khusus bagi hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kerapuhan. Biarlah sungguh kebenaran firman-Mu disingkapkan dan membawa kehidupan bagi kami semua. Berfirmanlah, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkannya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Sang Immanuel itu kami berdoa. Amin. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Pada waktu itu Kaisar mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Tema dalam perayaan Natal kita dalam seluruh lingkup pelayanan gereja Toraja adalah kemuliaan Allah dalam palungan.
kamalaabiranna puang matua lan palungan. Tentu dikaitkan dengan tema Natal secara nasional. Mereka menamakan dia Immanuel. Immanuel. Pertama-tama saya mengucapkan selamat hari Natal. Selamat memperingati, mensyukuri dan merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, Sang Juru Selamat orang yang percaya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, baik yang ada di gedung gereja Jemaat Rantepau saat ini bertatap muka secara langsung, maupun Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak dimanapun berada yang sedang menikmati suasana Natal lewat persekutuan kita saat ini. Ada satu pertanyaan yang paling mendasar untuk terus kita renungkan setiap kali kita merayakan, memperingati hari Natal ini, adalah mengapa dia? Mengapa Allah, Sang Pencipta, Pemilik, Raja alam semesta ini harus lahir dan menyatakan kehadirannya di tengah-tengah dunia ini dalam sebuah kandang yang hina dan dibaringkan di dalam palungan. Masih melekat dan tertanam dalam konsep pemahaman dan kepercayaan orang Yahudi sampai sekarang ini, bahwa Sang Mesias, Juru Selamat dunia ini, akan datang dalam segala kehebatan, kemewahan, dan keagungannya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang-orang Yahudi masih dalam penantian, masih dalam pengharapan kedatangan Sang Mesias. Konsep dan pemahaman serta kepercayaan masyarakat Yahudi ini sangat-sangat kontras, sangat-sangat berlawanan dengan realitas kedatangan Sang Mesias dalam perspektif Injil Lukas, secara khusus dalam pembacaan kita ini, bahwa Mesias Sang Juru Selamat dunia telah datang. Memang kedatangannya aneh tapi nyata. Yusuf dan Maria sebelumnya tinggal di Nazaret. Nazaret ini terletak di Galilea, ya, salah satu daerah di Israel bagian utara. Tetapi mereka secara tiba-tiba harus pergi ke Bethlehem. Bethlehem terletak di daerah Yudea, Israel bagian selatan. Tempat keluarga Yusuf berasal. Sebab ada perintah dari Kaisar Agustus untuk pendaftaran penduduk yang terjadi pertama kalinya. Peristiwa pendaftaran penduduk ini yang terjadi pada pertama kalinya bukanlah sesuatu, dikatakan bukanlah sesuatu yang sering terjadi, tetapi baru pertama kali terjadi. Dan bukan pula sesuatu yang kebetulan.
Tetapi hal ini merupakan wujud dan rencana janji Allah dalam proses karya penyelamatannya untuk dunia ini yang telah dinubuatkan oleh para nabi sejak dari zaman perjanjian lama. Seperti di dalam Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kalau dalam ayat 6 dan 7 perikop pembacaan kita tadi, janji Tuhan itu menjadi nyata. Bahwa ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria di kota Betlehem untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kristus Sang Mesias, Dia adalah Raja dunia ini, Juru Selamat dunia, lahir di kandang dan dibaringkan di dalam palungan binatang. Miris sekali. Namun dalam penghayatan yang dalam, peristiwa ini bukanlah peristiwa sembarang peristiwa, tetapi satu peristiwa ilahi yang memiliki pesan dan makna yang amat-amat dalam, memiliki pesan dan makna yang amat-amat hidup, amat penting kepada setiap orang yang percaya di segala tempat dan dalam sepanjang zaman. Bahwa Allah dengan segala keagungan dan kemuliaannya bersedia hadir, masuk dan menjumpai manusia dalam kesederhanaan, dalam kehinaan dan kepapaannya. Manusia dalam keberadaannya yang paling hina sekalipun dan hanya menuju kepada kebinasaan hidup karena dosa, Allah hadir dan menyatu dengannya. Luar biasa tindakan karya penyelamatan Allah. Yohanes 1 ayat 1 dan 14 mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Di ayat 14, firman Allah itu, Allah menjadi manusia, mengambil rupa seperti manusia, kecuali dosa. Ia mengosongkan dirinya, mengalami penderitaan, bahkan mati di kayu salib, demi menggantikan kita manusia yang berdosa. Dan melalui kebangkitannya, ia menyingkapkan secara sempurna siapa dia sesungguhnya. Yesus memproklamirkan, memancarkan sinar kemuliaannya
dan kebesaran keagungan kasih dan kuasa-Nya dalam kesederhanaan, dalam kepapaan untuk menggantikan kita, untuk memulihkan kita, untuk menyelamatkan kita. Karya penyelamatan Allah ini sungguh-sungguh dinyatakannya bukan karena kita, bukan karena kebaikan, bukan karena perkenan kita, bukan karena apa-apanya kita, apa yang ada pada kita, apa yang bisa kita andalkan, tetapi semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan. Dia berkenan membebaskan, memulihkan, membaharui, dan menyelamatkan kita dari kebinasaan karena dosa kita. Dia mengangkat kita dari kehinaan, dari penderitaan karena berbagai tekanan hidup. Dia memberikan harapan yang pasti. Dia telah berjanji, dan janjinya bukanlah janji tinggal janji. Janjinya ya, amin, dan pasti. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Bayangkan, begitu banyak orang dari dulu hingga hari ini mungkin tidak berani menghampiri dan menjumpai Tuhan karena menganggap dirinya tidak layak, karena menganggap dirinya sebagai sosok yang hina, merasa diri seorang yang berdosa dengan apa yang telah terjadi, dengan apa yang telah dilakukannya di masa-masa silam. Juga begitu banyak di antara kita dahulu hingga hari ini mungkin sedang menghadapi pergumulan hidup yang amat berat. Begitu banyak di antara kita yang merasa diri tidak berharga karena selalu dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitar kita dan berbagai pergumulan berat lainnya. Saudara-saudara, Yesus lahir di kandang hina dan dibaringkan dalam palungan, supaya jangan ada orang yang merasa dirinya hina dan tak layak menjumpai Dia dalam segala kemuliaan dan keagungannya. Dia datang memasuki kehidupan manusia supaya bisa dijumpai oleh manusia kapan saja, oleh siapa saja, dan dalam kondisi yang bagaimanapun. Yesus lahir untuk semua. Dan Dia hadir untuk semua. Dia menyertai semua orang yang percaya kepadanya. Dia adalah Sang Immanuel. Dan berita kebenaran ini bukan hanya diucapkan tetapi menjadi realita kehidupan. Dia memasuki lorong-lorong kehidupan kita. Dia memasuki luka-luka batin kita. Akar yang pahit dan semua perkara-perkara kehidupan yang seringkali membuat semangat kita menjadi patah. Sukacita kita menjadi hilang. Tawa canda kita menjadi pudar. Harapan
harapan menjadi putus. Duka yang dalam sedang menekan kita. Secara khusus, di tengah-tengah realitas kehidupan kita yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Kehadirannya, penyertaannya, kuasa kasihnya terus dinyatakannya. Dialah Immanuel, Allah bersama kita. Allah berjuang bersama kita dalam menghadapi realitas kehidupan yang bagaimanapun. Dalam penghayatan iman kita, kita percaya selalu ada maksud Tuhan yang terbaik di balik realitas peristiwa kehidupan kita yang silih berganti. Tidak ada peristiwa yang kebetulan sifatnya. Semua punya makna. Karena itu hendaknya kita selalu berada dalam relasi yang intim. Selalu berada dalam relasi yang hidup. Selalu bersandar kepada Tuhan Sang Immanuel yang sejati itu. Memohon hikmat-Nya. Dan dengan hikmat-Nya kita dimampukan mengambil hikmah dari peristiwa pandemi yang sedang melanda kehidupan kita. Tentu ada banyak contoh yang dapat kita ambil hikmahnya di tengah-tengah kita menghadapi atau dilanda pandemi COVID-19. Ini sungguh menggelisahkan. Bukan hanya menggelisahkan, tetapi menakutkan. Membawa duka yang dalam dan berbagai perasaan-perasaan yang sungguh membuat kita tidak tenang. Tetapi sekali lagi, dalam menghadapi realitas ini, jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Sapaan dan seruan firman Tuhan dengan segala kebenaran kuasanya terus hadir. Dan bukan hadir di luar kita. Yesus sendiri mengatakan, aku tetap di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Memang di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan karena itu dengan hikmat Tuhan bahwa Dia ada di dalam kita dan kita di dalam Dia, mari kita melihat sisi yang positif dari peristiwa ini sekalipun kita dilanda situasi yang menakutkan. Ada banyak cerita. Seperti relasi orang tua dengan anak dapat terajut secara optimal. Karena mereka dapat berkumpul setiap hari di rumah. Di mana sebelum corona banyak orang tua yang jarang bertemu dengan anak-anaknya karena alasan kesibukan. Tetapi selama pandemi, karena memang kita harus bekerja dari rumah, berencana dan lain-lain sebagainya dari rumah, sekalipun dalam perkembangan kemudian kita lancar bekerja di luar. Tetapi ya sekarang ini khususnya kita yang ada di Toraja, luar biasa berita yang kita dengar. Kemarin saya mendengar informasi bahwa khusus di Toraja Utara saja, setiap hari orang yang terpapar sekitar 17 sampai 20 orang. Ini mengerikan. Dan bisa kita bayangkan, satu orang saja dari 17 sampai 20 orang itu bersentuhan dengan berapa orang. OTGO moto. Dan malah ada yang harus terkapar karena terpapar COVID-19.
Tetapi sekalipun kenyataan demikian, sekali lagi jangan pernah meragukan kebenaran firman Tuhan bahwa Dia Sang Immanuel ada bersama-sama dengan kita, memberikan hikmat kepada kita, membuka akal pemikiran kita apa yang perlu kita lakukan dalam menghadapi realitas tekanan pandemi COVID-19. Jangan pernah merasa menghadapinya sendiri. Jangan pernah merasa bahwa kita juga sehat, kita kuat. Orang mengatakan COVID-19 ini adalah pembunuh senyap. Karena itu sambil kita waspada, sambil kita berhati-hati menjaga kesehatan kita, mengikuti protokol kesehatan. Ini jangan menganggap bahwa peraturan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita itu adalah perintah yang biasa-biasa. Mari kita melihat dalam penghayatan iman bahwa mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, itu adalah satu peristiwa ilahi. Dan kita perlu menghayatinya itu dalam peristiwa Natal. Karena Natal ini adalah perayaan tentang kehidupan. Kehidupan yang sungguh-sungguh menghidupkan. Dan karena itu, bila kita tidak mengikuti protokol kesehatan, ya kita binasa, kita hancur, kita mati. Tetapi marilah dalam penghayatan, di tengah-tengah kita merayakan peristiwa Natal, peristiwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus Sang Mesias, peristiwa di mana menyatakan bahwa Dia adalah Immanuel, ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Memberikan hikmat bagaimana kita seharusnya menghadapi tantangan dan rintangan hidup, termasuk menghadapi corona ini. Mengikuti protokol kesehatan. Kita bersama-sama merayakan Natal, merayakan kehidupan yang menghidupkan itu. Memang Allah beserta kita, Immanuel itu tidak berarti bahwa hidup kita aman dari tantangan. Bahwa hidup kita aman dari cobaan. Bahwa hidup kita aman dari kesulitan hidup. Realitas berbicara. Dan kalau kita melihat kesaksian firman Tuhan, bagaimana Allah menyatakan kehadirannya, karyanya, kemuliaan, keagungan dan kuasanya. Banyak yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah dinyatakannya. Baik dalam kesaksian firman Tuhan, dalam Alkitab juga yang kita alami. Karena itu, marilah dalam menghadapi tantangan hidup ini, kita meyakini bahwa Dia adalah Sang Immanuel. Telah memasuki hidup kita, telah ada bersama-sama dengan kita. Menguatkan kita ketika kita lemah. Membuka jalan bagi kita ketika jalan tertutup. Memberikan harapan yang pasti kepada kita ketika kita pudar dalam pengharapan. Memberikan sukacita, menghibur yang bersedih. Dan terlebih, satu yang pasti, kebenaran firman-Nya
memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Menerangi hati dan pikiran kita, hidup kita dengan cahaya kemuliaannya. Dan memberikan masa depan yang penuh harapan. Sebagaimana dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yesus lahir. Sang Mesias lahir. Mati dan bangkit. Untuk saudara-saudara dan saya. Ia lahir, mati dan bangkit. Untuk semua manusia. Dan dunia ini. Karena itu, marilah kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing menjadi saksi tentang kelahiran Sang Mesias. Dia adalah Immanuel. Dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan persekutuan kita yang lebih luas lagi. Bahkan di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara kita. Selamat menyongsong tahun baru Januari 2021. Dia Sang Immanuel selalu bersama-sama dengan kita. Terpujilah Dia. Haleluya. Amin. Mari kita sesaat merenung dalam penghayatan yang dalam, bahwa sinar cahaya kemuliaan Tuhan yang hadir menerangi pikiran, hati, dan hidup kita. Selalu menuntun, mengarahkan, dan mengendalikan kita. Percayalah bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam menghadapi, menjalani realitas kehidupan yang bagaimanapun. Dia bersabda, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Amin. Kita mengungkapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teruslah meyakini dalam hidup ini bahwa Dia, Immanuel, terus menyertai kita dalam kehidupan ini. Dia juga yang memampukan kita untuk terus menikmati berkat-berkat-Nya setiap hari. Dan dalam kesempatan saat ini, kita akan menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan.
Dengarlah firman Tuhan dari Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Siapa gerangan sang raja yang telah lahir? Siapa gerangan sang raja yang telah lahir? Ikut petunjuk para malaikat, lekaslah cari sang bayi di palungan, dibungkus lampir, mari melihat. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Nubuat lama yang dulu disabdakan, kini ternyata telah digenapi. Sang Raja damai pembawa terang abadi, sekarang lahir, surga bernyanyi. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Bayi yang kudus, Engkaulah Raja damai, pencipta ubah menjadi kasih, yang bermusuhan menjadi bersahabat, yang putus asa berpengharapan. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, Sang Juru Selamat datang ke dunia. Nyanyikan sorak bergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan, hanya karena anugerah-Mu lah, hanya oleh kasih-Mu, kami dilayakkan menikmati kehadiran-Mu. Di tengah-tengah kami memperingati, merayakan dan mensyukuri hari kelahiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Hari kelahiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Lewat peristiwa Natal. Biarlah pula oleh perkenan dan kasih-Mu, segala yang kami lakukan dalam persekutuan kami, baik yang hadir di dalam gedung gereja, jemaat-Mu di jemaat Rantepao di sini,
juga di mana-manapun anak-anakmu menikmati ibadah persekutuan perayaan Natal ini, membawa damai sejahtera, membawa semangat dan kekuatan baru bagi kami semua, menjadi sumber hikmat dalam kami melanjutkan perjuangan hidup yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Terima kasih melalui kehadiran-Mu terus meyakinkan kami bahwa Engkau selalu hadir, menerangi kehidupan kami dalam segala kemuliaan-Mu dan dalam segala keterbatasan kami. Kami sungguh-sungguh dimampukan untuk memaknai kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Terima kasih atas penghayatan yang dalam bahwa siapakah kami ini? Kami penuh dengan kehinaan, kepapaan, kemiskinan, menuju kepada kebinasaan karena dosa kami. Tetapi Engkau berkenan memasuki hidup kami dan menghidupkan kami kembali dengan kehidupan yang sungguh-sungguh hidup. Dan biarlah kebenaran ini terus menjadi sumber inspirasi yang hidup, terus menjadi sumber sukacita dalam kami menghargai potensi-potensi yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dan kami boleh menggunakannya membawa sukacita, membawa kedamaian, membawa kesejahteraan dalam kehidupan kami secara pribadi, juga secara bersama-sama, dan juga memampukan kami untuk membangun relasi dengan siapapun. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu, pewaris kerajaan-Mu, untuk menjadi saluran berkat, saluran damai sejahtera, shalom bagi banyak orang. Dan biarlah di mana-mana pun kami hadir, sungguh-sungguh nama Tuhan dimuliakan. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa bagi segenap jemaat-Mu di sini. Kami serahkan juga majelis gereja, pendeta, penatua, dan diaken pengurus UIG yang Engkau pakai untuk melayani jemaat-Mu di jemaat Rantepau. Berikanlah kekuatan kepada mereka. Mampukanlah mereka untuk menghayati dan mengaminkan dengan sungguh bahwa tugas panggilan yang Tuhan percayakan bukanlah pekerjaan pelayanan yang biasa dan rutin saja kami lakukan, tetapi sungguh-sungguh dalam penghayatan bahwa ini adalah panggilan peristiwa ilahi. Dan biarlah melalui penyerahan hidup mereka membawa damai sejahtera dan sukacita, baik di tengah-tengah jemaat-Mu di sini, juga dalam persekutuan yang lebih luas lagi. Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami saat ini, kami juga teringat betapa beratnya pergumulan yang kami hadapi, baik sebagai masyarakat di Toraja, juga sebagai masyarakat bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini, dalam menghadapi tantangan hidup dengan
adanya pandemik COVID-19. Sungguh Tuhan, kenyataan ini membuat kami resah, membuat kami takut, membuat kami mengalami duka yang dalam karena kematian orang yang kami kasihi. Tuhan, nyatakanlah kehadiran-Mu sebagai Immanuel yang berkarya dalam berbagai realitas kehidupan yang kami hadapi saat ini. Kami juga secara khusus berdoa bagi beberapa di antara anak-anak-Mu yang kini sedang dalam kelemahan tubuh, baik karena berbagai macam penyakit, secara khusus yang terpapar COVID-19. Tuhan, lawatlah mereka semua. Yakinkan mereka bahwa Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Dan biarlah kehadiran-Mu terus memampukan mereka untuk menghadapi kenyataan ini. Dan biarlah kekuatan dari Tuhan menopang mereka semua. Dan mereka sungguh menyerahkan keberadaan ini dalam tangan Tuhan saja. Bahwa sekalipun secara fisik mereka lemah, tetapi iman dan pengharapan mereka tetap kuat, teguh kepadamu. Keluarga yang merawat, Tuhan berikan juga semangat baru, pulihkan kekuatan mereka, berikan kesabaran. Sehingga mereka boleh memberikan pelayanan yang optimal dan menjadi sumber kekuatan, sumber sukacita bagi anak-anak-Mu yang sedang terkapar karena kelemahan tubuh akibat penyakit. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami juga bergumul bersama-sama terus menyerahkan pemerintah, bangsa dan negara kami. Secara khusus dalam memikirkan berbagai hal untuk mendatangkan kesejahteraan, melindungi masyarakat banyak, membawa kemaslahatan bagi masyarakat banyak. Berikan kekuatan, berikan hikmat-Mu, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dalam tuntunan, arahan, dan kendali Tuhan. Dan biarlah di dalam semuanya itu terus menjadi kesaksian bagi kami bahwa Engkau adalah Sang Immanuel, terus hadir dalam berbagai perkara kehidupan dunia ini, berbagai perkara kehidupan yang terjadi dalam masyarakat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu kehidupan kami semua. Baik kami yang ada bertatap muka langsung di tempat ini, juga anak-anak-Mu di mana-mana pun mereka berada. Hadirlah menuntun, mengarahkan, dan memberkati mereka dan kami semua. Tuhan, terima kasih Engkau juga memberikan kesempatan bagi kami untuk membawa persembahan. Tuhan berkatilah itu sehingga boleh berguna di dalam menunjang kelancaran program pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Berkatilah hidup kami, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah rencana kami. Biarlah semuanya boleh berlangsung dalam tuntunan, pemeliharaan, dan berkat Tuhan sendiri. Inilah penyerahan kami. Inilah syukur dan pengharapan kami. Yang kami bawa hanya beralaskan kasih-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Dialah Sang Immanuel yang telah hadir bersama-sama dengan kami kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua untuk berdiri. Kita diutus Tuhan masuk ke dalam dunia ini untuk satu tugas mulia, memberitakan Injil dalam kehidupan kita.
Hai siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu Kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Pergilah dan nikmatilah kehadiran Sang Immanuel dalam hidupmu. Dan percayalah, Dia akan terus memberkati engkau. Ya, saya siap menikmati kehadirannya. Arahkanlah hati dan pikiran kamu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur kita pada ibadah Natal pada saat ini, kita kembali menyanyikan Hai siarkan di gunung. Kita nyanyikan bait yang kedua dan ketiga. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira mendengar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina, Terbaring di palungan yang hina dan rendah, Sang Bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Demikianlah ibadah syukur kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua, tetap teguh, tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, yakin dan percaya bahwa Dialah Immanuel. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Salam sehat bagi kita sekalian. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, atas nama
pimpinan majelis gereja, segenap anggota jemaat. Kami ingin menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Kami ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Semoga kasih Kristus tuntunannya akan tetap memelihara menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Sekalipun di tengah-tengah pandemi saat ini, kita percaya bahwa Dialah Sang Immanuel akan terus menyertai kita. Demikian kami sampaikan, terima kasih, Tuhan memberkati. Hai siaran di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siaran di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggegam. Hai siaran di gunung,